Kenaikan PPN menjadi 12%. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan negara kita? In the corner of the cafe below, where shadows dance and breezes flow, you sipped your tea, your eyes on me, a silence. Kenaikan PPN menjadi 12%. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan negara kita? Pertama, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, baru-baru ini Januari 2025 pemerintah akan secara sah memberlakukan pajak 12%. Lalu apa sih pajak 12%? Pro dan kontranya. Kita lihat dulu pro-nya. Kita nggak akan bahas kontranya dulu, tapi kita bahas pro-nya dulu. Pemerintah naikin PPN menjadi 12%. Artinya semua barang jasa yang kita beli itu akan jadi lebih mahal. Pertama, pendapatan negara bakal meningkat dengan adanya kenaikan ini. Ini penting guys, karena penerimaan negara yang lebih tinggi berarti pemerintah punya cukup dana untuk menangani proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang kita butuhkan. Kenaikan PPN ini bisa dibilang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan yang bisa memberatkan para pekerja atau pelaku usaha. Dengan sistem yang lebih merata dan lebih mudah dipantau, kita bisa mengurangi penghindaran pajak yang selama ini merugikan perekonomian negara. Ini bisa mendorong agar pajak dibayarkan dengan lebih adil dan transparan. Jadi tujuannya itu. Tujuan kenaikan PPN 12%, negara punya lebih banyak dana dan akan bisa diolah. Tapi kita harus ingat guys, kenaikan PPN ini bukan hanya untuk menambah biaya, tapi juga untuk memastikan bahwa negara punya cukup sumber daya untuk dikembangkan. Jika dana negara digunakan dengan bijak, kita bisa menikmati manfaatnya jika digunakan dengan bijak dalam bentuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Itu tadi kita udah bahas pro-nya. Sekarang kontranya apa ini? Oke teman-teman, kita harus bicara ini. Kenaikan PPN menjadi 12%. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan negara kita? Pemerintah bilang ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi saya ingin kalian pikir satu hal. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini? Kelas menengah ke bawah? Atau kelas menengah aja? Atau kelas menengah atas? Kelas menengah ke bawah yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi harus menanggung semuanya. Sedangkan menurut saya orang kaya tetap bisa tinggal dengan tenang. Coba bayangkan ini. Harga barang kebutuhan pokok naik, transportasi naik, bahan makan sehari-hari naik. Apakah benar bahwa kenaikan PPN ini untuk membantu mensejahterakan rakyat atau memperburuk keadaan? Pajak konsumsi ini menimpa semua orang tanpa peduli penghasilannya. Orang kaya, ya mereka nggak peduli dengan kenaikan ini. Mereka bisa bayar lebih. Tapi orang yang berpenghasilan rendah, ini bagaikan tamparan keras di wajah. Dan pemerintah bilang ini untuk pembangunan. Serius, untuk pembangunan. Pembangunan seperti apa? Apa yang benar-benar dirasakan rakyat? Infrastruktur megah di kota-kota besar. Sementara orang-orang di daerah terpencil, di pelosok-pelosok, masih kesulitan untuk akses kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Apakah mereka merasa pembangunan itu ada? Tidak. Jadi, kebijakan ini adalah contoh dari bagaimana pemerintah sering mengabaikan kebutuhan rakyat kecil demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, tapi tidak merata. Apa yang akan terjadi? Kelas menengah ke bawah akan semakin tercekik, dan yang kaya tetap saja bertambah kaya karena mereka justru bisa membeli barang-barang yang mahal, bahkan lebih mahal
tanpa terpengaruh dengan kenaikan ini. Sementara itu, kita yang berada di lapisan bawah harus berjuang lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini dia yang paling saya benci, subsidi. Katanya ada subsidi untuk mereka yang terdampak. Tapi coba pikirkan, apa benar subsidi itu akan sampai pada orang yang membutuhkan? Jangan-jangan itu hanya jadi cara pemerintah untuk terlihat baik-baik saja di depan kamera, padahal yang benar-benar menderita tidak merasakan apapun. Kebijakan ini bukan soal angka, ini soal keadilan sosial. Pemerintah harusnya berpikir lebih jauh. Apakah kebijakan ini membangun masyarakat secara adil, atau justru semakin memperlebar jurang ketimpangan di Indonesia antara si kaya dan si miskin? Kalau saya rasa ini kebijakan yang tidak bijaksana untuk saat ini, mengingat kita baru keluar dari masa pandemi. Jadi saya ingin bertanya juga kepada teman-teman, apa sih sebenarnya yang lebih penting? Pembangunan yang terlihat megah di luar, tapi rakyat tetap tertekan, atau menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, yang mengutamakan keadilan sosial dan pemerataan? Ini bukan hanya soal kenaikan harga, ini soal kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Kita terus sering dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan yang justru merugikan kita. Kita perlu mulai berpikir, apakah kebijakan ini memang untuk rakyat, atau justru hanya untuk kepentingan segelintir orang? Akhir kata, coba kalian pikir-pikir lagi, guys. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kenaikan PPN ini? Oke, buat yang suka bisa langsung di like, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi ketika aku upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Kalau ada komentar atau kritik, bisa langsung di drop komentar. Terima kasih guys, bye bye. When the moon whispers soft through the window and night hums a sweet mellow tune, we lie on our pillows entangled under a midnight balloon.